itu momentum? Momentum adalah besaran yang menunjukkan ukuran kesukaran untuk menghentikan gerakan suatu benda. Untuk menghentikan suatu benda, diperlukan adanya gaya yang sama besarnya dengan perubahan energi mekaniknya. Semakin besar massa suatu benda, maka akan semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk menghentikan sebuah benda tersebut. Dengan kata lain, benda akan semakin sukar untuk dihentikan. Artinya adalah semakin besar massa suatu benda, maka momentum yang dimiliki benda tersebut juga semakin besar. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya momentum berbanding lurus dengan massa benda. Nah, untuk menghitung momentum diperlukan rumus, yaitu P sama dengan M dikali V. Dengan P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Nah, dalam momentum ini juga berlaku hukum kekekalan momentum, yang bunyinya adalah momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan. Di sini saya akan menjelaskan video percobaan mengenai momentum. Pada percobaan pertama yaitu sebuah mobil dengan massa 1000 kg melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon untuk menabrak sebuah tembok. Kita lihat apakah mobil tersebut mampu untuk menghancurkan tembok ataupun tidak. Ternyata mobil tersebut tidak mampu untuk menghancurkan tembok. Lalu kita lihat pada video percobaan kedua. Pada percobaan kedua ada sebuah truk dengan massa 3000 kg melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon. Apakah truk itu mampu untuk menghancurkan tembok ataupun tidak? Ternyata truk mampu untuk menghancurkan tembok. Jika diteliti, truk yang hanya dengan kecepatan 10 meter per sekon mampu untuk menghancurkan tembok, sedangkan mobil dengan kecepatan 25 meter per sekon tidak mampu menghancurkan tembok. Hal ini terjadi karena adanya hubungan massa benda dan kecepatan benda yang disebut dengan momentum. Momentum adalah hasil kali massa dan kecepatan. Maka semakin besar massa ataupun kecepatan, maka semakin besar juga momentum yang dihasilkan. Dari video sebelumnya, karena kelereng memiliki massa dan kecepatan, maka pasti kelereng memiliki momentum, yaitu 0,01 kg meter per sekon. Kemudian, kelereng bertumbukan dengan kelereng lainnya, lalu setiap kelereng meneruskan momentum ke kelereng berikutnya, hingga pada kelereng yang terakhir. Karena ia tidak memiliki kelereng lagi, untuk momentum diteruskan, maka itu pun kelereng meneruskan momentumnya sendiri. Tapi, kenapa sih cuma satu kelereng yang bergerak? Nah, itu karena momentum yang dibawa oleh kelereng pertama hanya cukup menggerakkan kelereng yang terakhir. Dan itu berarti momentum pada kelereng tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Jadi, total momentum sesudah dan sebelum terjadinya tumbukan itu sama atau kekal, yang berarti tidak terjadi perubahan. Perlu diingatkan bahwa simulasi ini bisa terjadi jika tidak adanya gangguan seperti gaya gesek, gaya udara, atau gaya lainnya. Dan jika dilakukan di dunia nyata, maka hasilnya tidak akan maksimal. Di sini ada contoh soal tentang momentum. Soalnya adalah sebuah benda bermassa 60 gram bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Besarnya momentum yang dimiliki benda tersebut adalah... Dari soal diketahui massanya 60 gram, kita ubah ke satuan kilogram sehingga menjadi 6 dikali 10 pangkat min 2 kg. Dengan kecepatannya adalah 36 km per jam, kita ubah ke satuan meter per sekon, yaitu 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah P atau momentum. Nah, kita selesaikan. Rumus momentum adalah massa dikali kecepatan. Kita masukkan angka yang sudah diketahui tadi. Massanya adalah 6 dikali 10 pangkat min 2 dengan kecepatannya adalah 10. Kita kalikan dengan mendapatkan hasil 0,6 kg meter per sekon. Jadi, besarnya momentum yang dimiliki benda tersebut adalah 0,6 kg meter per sekon.
Pernah nggak sih kalian melihat anak-anak yang sedang bermain kelereng? Nah, jika teman-teman pernah melihat anak-anak yang sedang bermain kelereng, tanpa teman-teman sadari, teman-teman sudah melihat contoh dari tumbukan loh. Di sini saya akan membahas tentang tumbukan. Teman-teman, sudah tahu nggak sih apa itu tumbukan? Kalau teman-teman belum tahu tumbukan itu apa, simak penjelasan aku ya. Tumbukan adalah interaksi antar dua benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Ada 3 jenis tumbukan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna, kedua lenting sebagian, dan ketiga tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, teman-teman pasti penasaran kan apa sih itu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Untuk mengetahuinya, yuk simak video berikut dan jangan di skip ya supaya teman-teman lebih paham. Jika benda saling bertumbukan, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna. Terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik saat tumbukan. Dengan kata lain, semua energi kinetik di kondisi awal menjadi energi kinetik di kondisi akhir. Pada tumbukan ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Bisa kita lihat gambaran dari tumbukan lenting sempurna sebelum tumbukan, saat tumbukan, dan setelah tumbukan. Adapun rumus tumbukan lenting sempurna yang diturunkan dari hukum kekekalan momentum. Rumusnya yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen, yang mana M1 adalah massa benda 1 dan V1 adalah kecepatan benda 1 sebelum tumbukan. M2 adalah massa benda 2 dan V2 adalah kecepatan benda sebelum tumbukan. V1 aksen adalah kecepatan benda 1 setelah tumbukan dan V2 aksen adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Nah, ini adalah contoh dari tumbukan lenting sempurna. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan berubah menjadi energi panas, gesekan, bunyi, dan deformasi. Deformasi yaitu energi yang mengubah bentuk benda setelah tumbukan. Pada tumbukan ini tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Bisa kita lihat ini adalah gambaran tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian mempunyai rumus yang sudah ditentukan, yaitu M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V aksen 1 ditambah M2 V aksen 2. Pada tumbukan lenting sebagian ini ada beberapa energi kinetik yang diubah menjadi energi dalam bentuk lain. Contohnya yaitu energi panas dan bunyi. Nah, ini adalah contoh dari tumbukan lenting sebagian. Oke, selanjutnya ada tumbukan tidak lenting sama sekali terjadi. Tumbukan tidak lenting sama sekali terjadi jika energi kinetik berubah saat tumbukan sehingga membuat benda menyatu dan bergerak bersama setelah tumbukan. Tumbukan ini terjadi apabila salah satu benda memiliki massa dan kecepatan yang jauh lebih besar dibandingkan massa dan kecepatan benda lainnya, sehingga benda lainnya yang bermassa dan kecepatan lebih kecil akan ikut terbawa. Pada tumbukan ini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Ini adalah gambar dari tumbukan tidak lenting sama sekali. Gambar sebelum lalu sesudah tumbukan. Adapun rumus dari tumbukan tidak lenting sama sekali adalah M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 plus M2 dalam kurung kali V aksen. V aksen sama dengan M1 V1 plus M2 V2 per M1 plus M2 V aksen 1 sama dengan V aksen 2 sama dengan V1. E adalah koefisien restitusi sama dengan min delta V aksen per delta V aksen sama dengan 0. Adapun keterangannya adalah M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram, V
V sama dengan kecepatan benda dalam satuan meter per second, dan E adalah koefisien restitusi. Nah, ini adalah contoh tumbukan tidak lenting sama sekali. Di sini ada contoh soal mengenai tumbukan, yaitu dua benda, yaitu mobil dan motor saling bertumbukan. Mobil memiliki massa 2000 kg dan kecepatan sebesar 120 km per jam. Sedangkan motor memiliki massa 500 kg dan tidak memiliki kecepatan atau 0. Berapa kecepatan keduanya setelah tumbukan? Dari soal dapat kita ketahui bahwasanya mobil dan motor itu mengalami tumbukan tidak lenting sama sekali. Kita ketahui bahwa pada tumbukan tidak lenting sama sekali, kecepatan kedua benda yang bertumbukan itu bernilai sama, atau bisa dilambangkan dengan V-aksen saja. Nah, untuk mencari V-aksen, kita bisa pakai dengan rumus M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V-aksen. Kita masukkan nilainya yang sudah diketahui tadi. M1 yaitu 2000, V1 120 ditambah M2 500 dikali V2 bernilai 0 sama dengan M1 2000 ditambah M2 nya 500 dikali V-aksen. Kita dapati hasilnya adalah 240.000 sama dengan 2.500 dikali V-aksen. V-aksen adalah 240.000 dibagi 2.500, yaitu 96 km per jam.